Oke, jadi beberapa hari yang lalu, gue sudah membuat review mengenai salah satu animasi terbaru keluaran Netflix yang berjudul Inside Job. Jadi untuk kesempatan kali ini, gue bakal membuat pembahasan alur cerita serta beberapa easter egg yang ada di serial kartun Inside Job. Kalau misalnya ada detail ataupun easter egg yang terlewat, well jangan sungkan untuk mengkoreksi gue di kolom komentar di bawah. So, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan alur cerita dalam 3, 2, 1. Serial ini dibuka dengan Ryan Ridley, aka ayah dari Regan Ridley, yaitu karakter utama dari serial ini sedang memprovokasi orang-orang mengenai konspirasi yang ada di balik pemerintahan. Tidak lama setelah itu, Regan datang untuk menjemput ayahnya agar ia bisa berhenti membongkar rahasia pemerintah. Regan pun membawa ayahnya ke kantor Cognito Inc., yaitu sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengatur tatanan dunia agar sesuai dengan keinginan Dewan Kegelapan, atau biasa disebut dengan Shadow Council. Well, kita bisa anggap aja kalau mereka ini adalah elit globalnya. Di sini kita bisa melihat berbagai reference dari konspirasi yang ada di dunia nyata. Mulai dari hasil eksperimen manusia domba hybrid, lalu ada Bigfoot, Dow Jones yaitu semacam pasar saham yang dibantu dengan ritual satanik, mesin pengendali cuaca dan juga manusia reptil yang pernah dibahas oleh Nancy Judge. Dan yang terakhir adalah Presiden Amerika yang merupakan sebuah robot yang dikendalikan oleh pemerintah. Tapi dalam kasus ini, sang robot dikendalikan oleh Cognito Inc. Di sini kita bisa mengetahui kalau dulunya ayahnya Regan bekerja dan sekaligus penemu dari organisasi Cognito Inc. Alasan ia dikeluarkan adalah karena ia sempat mabuk di kantor dan berencana untuk meledakkan matahari dengan alasan untuk menghilangkan kanker kulit bagi umat manusia. Well, niatnya baik sih, tapi ya caranya agak sinting aja gitu. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan beberapa rekan kerja Regan. Mulai dari Dr. Andre yang bertugas di bagian biokimia dan obat-obatan, lalu ada Glenn Dolpman, orang yang pernah menjadi volunteer dalam eksperimen Super Soldier lumba-lumba untuk menciptakan tentara yang memiliki kekuatan dan kecerdasan setara dengan lumba-lumba. Lalu ada Gigi yang bertugas dalam mengawasi media sosial, dan Magic Mike yaitu jamur yang berasal dari Hollow Earth yang memiliki kemampuan dalam membaca pikiran orang. Pada saat Regan dipanggil oleh bosnya yang bernama JR untuk membahas promosi jabatannya, di sini JR mempermasalahkan kinerja Regan yang buruk dalam memimpin grupnya. Ia memang sangat jenius, tapi kemampuan sosialnya sangatlah buruk. Maka dari itu, JR mempekerjakan seorang karyawan yang bernama Brad untuk membantu Regan dalam menangani masalahnya. Tetapi Regan segera menyadari kalau Brad sebenarnya merupakan pria biasa. Ia tidak memiliki kelebihan yang menonjol atau bahkan pengalaman bekerja di organisasi rahasia. JR menunjuk Brad karena ia sangat suka dengan kepribadiannya yang sangat biasa saja. Meskipun terlihat seperti orang biasa, namun Brad segera menjadi pusat perhatian dari rekan kerja Regan. Bahkan Regan yang sudah mati-matian dalam membuat Robotus, yaitu robot presiden yang dibuat untuk menggantikan presiden, dengan begitu mereka dapat lebih mudah untuk mengendalikan negara, malah teralihkan dengan sikap Brad yang terlihat seperti karyawan biasa. Setelah Regan gagal dalam menyingkirkan Brad, ia malah disuruh untuk cuti oleh JR, dan proyek Robotus kini dipegang oleh Brad. Tetapi hal ini malah berujung malapetaka, di mana sang Robotus kini bertindak di luar kendali. Well, sebenarnya masalah ini bisa terjadi karena ayahnya Regan telah mensabotase Robotus agar ia bisa meminta bayaran kepada Cognito Inc. Brad yang putus asa mencoba untuk menghubungi Regan dan menyelesaikan masalah ini. Robotus yang awalnya ingin membuat Amerika menjadi negara yang berkuasa secara otodidak, kini malah berencana ingin menghapus seluruh umat manusia setelah ia melihat isi Facebook. Well, baru ngeliat isi Facebook aja udah kayak begini ya, gimana kalau misalnya ngeliat isi TikTok sama Twitter? Pasti langsung rusak tuh robot. Singkatnya, mereka berdua berhasil menghentikan Robotus dan kini mereka menjadi duo yang saling melengkapi. Presiden yang asli dilepaskan, namun dirinya masih bisa dikendalikan oleh Cognito Inc. Sementara Robotus disimpan oleh Regan untuk dijadikan bahan penelitiannya tanpa diketahui oleh siapapun. Dikarenakan proyek Robotus yang gagal dan menghabiskan dana yang cukup besar, JR mengumumkan kalau mereka sedang dalam krisis keuangan. Maka dari itu, JR melakukan berbagai cara untuk menghemat budget pengeluaran. Mulai dari mengubah pola crop circle menjadi lingkaran, hingga ia meminta Regan untuk memecat seorang karyawan. Selain itu, ia juga menghentikan program penggandaan organ manusia, yang mana hal ini membuat Ryan tidak bisa mendapatkan hati baru ketika organ hatinya sudah rusak. Karena sebelumnya, ia sudah membuat perjanjian di mana ia bisa mendapatkan hati baru kapan saja sebagai jaminan agar ia tidak membocorkan rahasia mengenai Cognito Inc. Awalnya, Regan dan Brad menghampiri lab cloning, di mana lab ini menyimpan beberapa DNA orang penting dan dijadikan sebuah klon untuk keperluan nantinya. Beberapa klon yang bisa kita lihat di sini adalah Elvis Presley, Joseph Stalin, Abraham Lincoln, Tupac, Avril Lavigne, dan orang ini yang gue yakin adalah Rasputin. Setelah itu, mereka berdua mendatangi kantor Gracie Noel Atkinson, yaitu orang yang telah membunuh John F. Kennedy. Dan by the way, orang ini disuarakan oleh Alex Hirsch. Merasa kalau dia sudah tidak memiliki tugas lain, akhirnya Regan memutuskan untuk memecat Noel. Tetapi hal ini malah ditentang oleh rekan kerjanya karena mereka semua menyukai Noel.
Untuk memperbaiki masalahnya, Regan mencoba untuk melepaskan salah satu klon JFK agar Noel bisa membunuhnya dan ia bisa dipekerjakan kembali. Tetapi klon JFK malah melepaskan semua klon yang ada di lab hingga ia membentuk sebuah makhluk mutan seperti yang ada di anime Akira. Di momen ini, semua rekan kerja Regan mengetahui kalau ia telah menyimpan Robotus selama ini. Namun mereka segera bekerja sama dan berhasil membunuh mutan JFK, serta mengembalikan Noel ke pekerjaannya. Tidak ada karyawan yang dipecat, dan sebagai gantinya, lab cloning kini dikosongkan untuk menghemat budget. Di suatu hari, JR memberitahu kalau ia baru saja membuat kesalahan dengan mengirim sebuah meme yang menyinggung kaum reptoid. So, inilah dia salah satu teori konspirasi yang paling terkenal yang dimasukkan ke dalam serial Inside Job, yaitu mengenai beberapa orang atas merupakan manusia reptil, atau nama lainnya adalah reptoid. Di episode ini kita bisa melihat beberapa orang yang ternyata merupakan ras reptoid. Ada Miley Cyrus, Jake Gyllenhaal, Madonna, Lizzie McGuire, Taylor Swift, Ratu Elizabeth, Paul Rudd, Mark Zuckerberg, Guillermo del Toro, Ellen DeGeneres, Anderson Cooper, dan Hakim Judi. Karena kesalahannya ini, JR dan yang lainnya harus datang ke Reptoid Gala, yaitu sebuah perkumpulan elit ras reptoid untuk bisa memperpanjang kontrak bisnis mereka. Hal ini dikarenakan ras reptoid telah memberikan banyak dana untuk Cognito Inc. Dan kalau misalnya mereka menolak, mereka bakal kembali mengalami krisis keuangan. Sebelum datang ke acara, mereka harus mengikuti pelatihan yang dipimpin oleh Mothman. Masalah muncul di mana Regan tidak bisa melakukan pelukan, yang padahal para reptoid memiliki budaya untuk menyapa dengan cara berpelukan. Regan yang masih belum tahu penyebab masalah ini mencoba untuk mengatasinya dengan menggunakan tangan robot agar ia tidak canggung dalam berpelukan. Hal ini terbukti efektif dan dikarenakan para reptoid menyukai Regan serta Brett yang tiba-tiba menghilang, Regan terpaksa menggantikan posisinya untuk berpidato. Para reptoid menyukai pidato yang diberikan oleh Regan. Mereka semua bersorak ria, tetapi Regan tanpa sadar telah merusak tangan robotnya, yang mana hal ini membuatnya tanpa sengaja mencabut lengan ketua perwakilan reptoid. Regan mencoba untuk melarikan diri, tetapi ia segera ditangkap dan diadili di depan Hakim Judi. Di tengah sidang, tiba-tiba ayahnya datang sambil membawa robot mainan Regan dulu yang bernama Barrow. Di sini, Regan akhirnya mengingat bahwa ia mengalami trauma dalam berpelukan dikarenakan ayahnya yang membuat Barrow untuk selalu memeluk Regan ketika ia sedang sibuk. Regan menunjuk ayahnya untuk bersaksi bahwa semua perilaku buruknya saat ini disebabkan oleh pola asuh ayahnya. Hakim Judi mengerti kondisinya, dan sebagai hukuman, Regan harus melakukan terapi berpelukan oleh ras reptoid. Tapi tiba-tiba seluruh orang yang ada di tempat sidang mulai melakukan esek-esek berjamaah. Regan memisahkan diri dan memberikan tangan robotnya kepada ketua pemimpin reptoid. Ia menyukai mesin milik Regan, dan ia setuju untuk memperpanjang kontrak bersama Cognito Inc. Ketika JR telah membeli sebuah aplikasi dating app untuk bisa mendapatkan banyak foto kelamin pria agar ia bisa melakukan blackmail kepada organisasi yang belum mereka kuasai, Regan diminta untuk menyeleksi foto-foto tidak senonoh itu. Gua gak ngerti sih apa tujuan dari penyeleksian ini, tapi mungkin si JR pengen nyari foto-foto kelamin yang bagus dan yang mirip kayak jamur bakal dibuang. Tiba-tiba, seluruh rekan kerja Regan bertaruh kalau dia tidak pernah memiliki seorang pacar. Regan yang merasa tersinggung akhirnya membuat taruhan kalau ia bisa mendapatkan pacar dalam waktu seminggu. Tapi sesuai dengan dugaan mereka, Regan mengalami masalah dalam mendapatkan pacar karena perilakunya yang terbilang random dan bahkan bisa dibilang cukup aneh. Sementara itu, Brett dan Glenn melakukan pertukaran tubuh untuk menunjukkan bahwa tubuh jeleknya Glenn selalu mendapatkan kesialan, sementara tubuh bagusnya Brett selalu membawa keberuntungan. Awalnya ini semua terbukti benar, tetapi mereka segera sadar bahwa tubuh mereka bukan penyebab dari keberuntungan ataupun kesialan. Ini semua tergantung dari kepribadian masing-masing. Meski Brett yang berada di tubuh Glenn selalu mendapatkan kesialan, ia malah berhasil menyelesaikan konflik perceraian antara Glenn dan mantan istrinya. Sementara Glenn yang awalnya terlalu percaya diri, akhirnya mulai kembali mendapatkan kesialan. Di sisi lain, Regan akhirnya meminta bantuan kepada Robotus untuk mencarikan pasangan yang cocok baginya. Meskipun ia sudah menemukan orang yang cocok yang bernama Brian, tetapi Regan masih tidak percaya diri. Ia malah menciptakan sebuah robot yang menyerupai Brian untuk dijadikan latihan berkencan. Tapi karena ia tetap gagal dalam usahanya, Regan akhirnya memutuskan untuk mengencani robot Brian dan ia pun memenangkan taruhan. Meskipun begitu, sang robot Brian kini mulai nyaman dengan Regan, sementara Regan-nya sendiri menjadi risih dengannya. Hingga akhirnya sang robot menciptakan duplikat robot dari Regan dengan statistik yang sempurna. Yang mana hal ini menjadi bencana di mana sang robot Regan kini memiliki tingkat awareness yang sangat tinggi. Dan kini ia mulai mencari Brian yang asli. Regan berusaha menghentikannya, dan singkatnya sang robot Regan berhasil dikalahkan. Setelah itu, Regan mencoba berbicara dengan Brian yang asli untuk mengajaknya berkencan. Tetapi Brian menolaknya, dan Regan menerimanya dengan perasaan sedih. Yeah, we're gonna need an extraction team. Di sisi lain, Regan mendapatkan laporan kalau tubuh robot Regan telah menghilang. Kemungkinan di cerita kedepannya, robot ini bakal menjadi musuh besar. Dan dari konflik ini, kini Regan menjadi lebih percaya diri dan sekarang ia tidak ragu lagi untuk menghubungi seorang pria.
Di suatu hari, JR mengirim Regan dan rekan-rekannya untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Steel Valley, yaitu sebuah kota yang pernah dijadikan eksperimen gas penghilang ingatan. Alhasil, orang-orang yang ada di kota tersebut mengalami amnesia dan ingatan mereka terjebak di era 1980-an. Dikarenakan hal ini, JR memanfaatkan kota tersebut untuk menjual mainan lama yang telah ditarik dari pasar. Selain itu, di setiap tahunnya, kota tersebut disiramkan sebuah bahan kimia yang bernama Nostalgia Max untuk menjaga pikiran mereka agar tetap sama. Mendengar misi ini, Brett memberikan sebuah ide agar mereka semua berbaur menjadi orang-orang di tahun 80-an. Tentu, yang memiliki sebuah niat tersembunyi dari idenya ini. Mereka pergi menggunakan pesawat jet, tapi di tengah perjalanan, Magic Mike secara tidak sengaja terlempar keluar dari pesawat. Ia pun mendarat di tengah hutan di mana ia ditemukan oleh sekelompok anak-anak. Cerita sampingan dari Mike ini bisa dibilang merupakan parodi dari film E.T. Extraterrestrial. Kalau di film E.T. sang alien merupakan orang yang baik, well untuk yang ini, aliennya bisa dibilang sangat brengsek. Hingga akhirnya anak-anak ini sudah tidak kuat dengan Mike dan membuangnya di atas jurang. Sementara itu, Regan, Brett, dan yang lainnya mencoba untuk berbaur di tengah kota sambil mencari keberadaan Mike. Dalam proses ini, Brett menunjukkan perilaku yang aneh di mana ia mulai menganggap semua rekan-rekannya seperti keluarganya sendiri dengan gaya ala sitkom tahun 80-an. Regan berusaha menyadarkannya, tetapi ia malah menyakiti perasaan Brett. Brett yang sedih mencoba untuk menggunakan cairan Nostalgia Max agar rekan-rekannya bisa menetap lebih lama di kota ini. Tetapi ia malah membuat dirinya terkena banyak cairan tersebut dan mengakibatkan ia menjadi monster nostalgia. Regan mencoba untuk menonton semua film yang berasal dari tahun 80-an agar bisa memahami perasaan Brett. Ia pun akhirnya menemukan sebuah sitkom yang bernama The Grooming, yang mana acara ini menampilkan adegan yang sama persis ketika Brett menggunakan simulasi pikiran. Tiba-tiba Brett muncul dengan kekuatan telekinesis nostalgianya. Regan berusaha melawan Brett dengan gaya Ghostbuster, tetapi hal ini masih belum cukup untuk menghentikannya. Regan menunjukkan kaset dari acara The Grooming, yang mana hal ini membuat Brett teringat mengenai masa lalunya yang selalu diabaikan oleh seluruh keluarganya. Di masa sedihnya ini, ia selalu menonton acara The Grooming untuk bisa menutupi kesedihannya. Well, itulah alasan dari motifnya selama ini. Brett ingin membuat sebuah keluarga yang ia harapkan agar ia bisa melupakan masa lalunya. Usaha Regan berhasil dan Brett kembali normal. Sebelum mereka kembali ke markas, warga kota Steel Valley mengetahui misi mereka dan para warga Steel Valley meminta untuk bisa kembali ke era 50-an. Di suatu hari, Regan berusaha menutupi pernikahan ibunya agar tidak diketahui oleh ayahnya. Oh ya, di sini gue lupa memberitahu kalau misalnya kedua orang tua Regan telah bercerai. So, Regan adalah anak broken home. Dan di pernikahannya ini, ibunya Regan menikahi dirinya sendiri dengan tujuan untuk membuat mantan suaminya cemburu. Wow, narsistiknya udah kelewatan banget sih. Maka dari itu, Regan berusaha menutupinya agar tidak terjadi kekacauan. Sementara itu, ayahnya Regan sedang membuat rencana bersama dengan kaum bumi datar dalam membuktikan teori mereka. Di sini kita bisa tahu kalau sebenarnya Ren adalah orang yang membuat teori bumi datar dan sekaligus menciptakan komunitas ini untuk membuat JR kesal. Dari momen ini atau bahkan episode ini, kita bakal ditunjukkan betapa bodohnya kaum bumi datar. Regan menggunakan mesin pengendali cuaca untuk membuat ayahnya tetap di rumah. Sementara itu, JR berusaha menjual kapal mewah miliknya kepada orang terkaya di dunia. Yes, siapa lagi kalau bukan Jeff Bezos. Jeffrey Bezos. Tapi sayangnya, Ren akhirnya mengetahui acara pernikahan tersebut dan ia pun datang ke pesta pernikahan itu bersama dengan kaum bumi datar. Ketika para kaum bumi datar mengetahui kalau mereka telah dibohongi dan sekaligus dibodohi, mereka akhirnya memutuskan untuk membajak kapal tersebut. Sang pemimpin yang bernama Harold meminta salah satu orang untuk mengantarkannya ke ujung dunia. Regan menyetujui permintaan tersebut, tapi sebagai gantinya ia harus membiarkan ibunya menyelesaikan pernikahannya. Sementara Regan menyelinap untuk memperbaiki radio komunikasi, tiba-tiba rekan kerjanya muncul dari basement dan mulai menyerang seluruh kaum bumi datar. Regan yang mencoba untuk melarikan diri karena sudah lelah dengan kelakuan kedua orang tuanya, malah dipaksa untuk mengantarkan Harold ke ujung dunia. Regan berencana untuk membawanya ke gerbang Hollow Earth dan sekaligus mengirim kode agar rekan-rekannya bisa mengetahui rencananya. Singkatnya, Harold langsung terjun ke Hollow Earth dan meninggalkan mereka bertiga di Skoci. Yap, seperti yang udah gue bilang, orang-orang goblok. Setelah kembali ke kapal, Regan didekati oleh seorang pria tampan dan mereka pun berkencan. Oh ya, sebelumnya para karyawan serta para penumpang kapal telah dievakuasi dari kapal milik JR. Tetapi Jeff Bezos masih tertinggal di kapal sebelumnya dan ia pun dimakan oleh Kraken. Setelah peristiwa itu, Regan terbangun di sebuah hotel bersama dengan pria tampan yang sebelumnya ia kencani. Ia segera menyadari kalau pria tersebut adalah Rev Master, aka agen rahasia terbaik yang ada di dunia. Regan berusaha pergi, sementara Rev menghadapi sekelompok ninja yang ingin membunuhnya. Ketika sampai di kantor, tiba-tiba Rev Master muncul untuk membantu mereka dalam sebuah misi untuk mengambil mesin penghilang ingatan milik seorang villain yang bernama Skullfinger. Tentu selain ingin membantu misi ini, kedatangan Rev adalah untuk bertemu dengan Regan. Di sini, Regan merasa tidak nyaman dan tidak tertarik dengan Rev.
Namun ia tidak berani menolak cintanya karena setiap kali ia menolak seseorang, maka ia terlihat seperti orang jahat. Selama misi ini, Rev menunjukkan kalau dirinya memang sangat menyukai Regan, dan akhirnya Skullfinger berhasil dikalahkan. Setelah misi itu, Regan mencoba untuk berkata jujur kepada Rev, tetapi ia membatalkan niatnya setelah melihat reaksi Rev dan orang-orang di sekitar. Regan yang sudah putus asa dengan situasi ini mencoba untuk meminta saran kepada rekan kerjanya. Mereka pun menyarankan Regan untuk melakukan Ghost Protocol, yaitu Regan harus memalsukan kematiannya dengan harapan Rev bisa move on darinya. Ya, simpelnya Regan berusaha mengghosting Rev. Awalnya rencana ini berjalan dengan mulus, tapi semua mulai menjadi kacau ketika Rev mulai mencurigai rekan kerjanya Regan sebagai pelaku pembunuhan. Mereka terus melarikan diri, sementara Brett bekerja sama dengan Rev karena kepolosannya. Regan mencoba untuk melepaskan Skullfinger agar mereka berdua bisa menjadi musuh bebuyutan kembali. Tetapi ia segera sadar bahwa Rev merupakan orang yang sangat obsesif, bahkan tidak hanya kepada Regan, melainkan kepada Skullfinger. Dengan bujukan dari Skullfinger, Regan membuat rencana untuk memancing Rev, dengan begitu ia dapat menghapus ingatannya. Ketika rencananya berjalan dengan lancar, Regan sadar kalau kini ia seperti seorang villain. Regan pun akhirnya mengungkapkan semua keresahannya di depan Rev mengenai betapa obsesif dirinya. Setelah itu, Skullfinger tiba-tiba muncul untuk menggantikan posisi Regan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang sangat nyeleneh. So ya, episode ini bisa bilang merupakan parodi dari film James Bond, hanya saja dengan tambahan konflik cinta dan sekaligus seksual yang aneh. Di suatu hari, JR meminta beberapa karyawan untuk menjadi relawan untuk pergi ke bulan. Setelah ia mendapatkan sinyal komunikasi dari Buzz Aldrin setelah 30 tahun tidak ada kabar. Di sini kita diceritakan awal mula dari peristiwa Moon Landing atau pendaratan pertama umat manusia di bulan. Semua berawal dari Presiden JFK yang ingin pergi ke bulan karena ia ingin mencoba pengalaman esek-esek di luar angkasa. Yap, kalian gak salah dengar. Tapi sayangnya, beberapa astronot yang juga dikirim ke bulan mulai merasakan kenyamanan esek-esek di sana. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk enggan kembali ke bumi dan membentuk sebuah kelompok pecinta esek-esek di luar angkasa. Untuk menutupi semua ini, Shadow Council menyewa Stanley Kubrick untuk membuat video pendaratan di bulan yang palsu, serta mempekerjakan aktor bayaran untuk berpura-pura menjadi Buzz Aldrin. Yap, terdengar sangat konyol, but it is what it is. Mendengar bahwa misi ini memiliki kemungkinan tidak bisa kembali, Regan akhirnya menjadi sukarelawan karena ia ingin segera pergi dari jangkauan ayahnya. Ia pun pergi ke bulan bersama Brett, sementara itu karyawan yang lain berusaha untuk menangkap aktor yang berperan menjadi Buzz Aldrin, karena mereka mengira kalau Buzz yang asli akan kembali ke bumi. Pada saat di bulan, Regan dan Brett menemukan bahwa masyarakat di sana sudah sangat maju dan damai. Tiba-tiba datang seorang astronot misterius yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya Regan, dan kedatangannya sendiri adalah untuk mengambil kacamatanya saja. Ketika ayahnya Regan sedang berkelahi dengan Buzz Aldrin, ia mendengar bahwa Buzz Aldrin pernah meniduri istrinya Ren. Regan segera merasa kalau Buzz merupakan ayah aslinya. Di sini Regan berusaha untuk melihat apakah Buzz merupakan ayah yang layak baginya, sementara Ren berusaha untuk membuktikan kalau Regan merupakan anak kandungnya. Setelah Regan memperbaiki mesin pembangkit daya, ia akhirnya merasa kalau Buzz merupakan ayah yang layak. Sementara itu, Brett dan Ren menemukan bahwa Buzz telah membunuh Neil Armstrong. Awalnya, Buzz berencana untuk memajukan peradaban di bulan, tapi akhirnya terungkap bahwa rencana aslinya adalah ia ingin memindahkan bulan dari orbitnya, yang mana hal ini bisa membuat seluruh permukaan di bumi tertutup air. Untungnya rencananya berhasil dihentikan, dan keluar hasil tes DNA milik Ren yang membuktikan bahwa Buzz merupakan ayah kandung dari Regan. Setelah itu, Buzz segera melarikan diri ke luar angkasa untuk mencari bulan lain yang bisa ia kuasai. Dalam perjalanan pulang, Regan memperbaiki kesalahan mesin DNA milik ayahnya, dan keluar hasil sebenarnya yang menunjukkan bahwa Regan merupakan anak kandung dari Ren. The time has come. Sudah waktunya untuk pencalonan anggota baru di Shadow Council, dan JR menjadi salah satu kandidatnya. Maka dari itu, ia pun menunjuk Regan untuk menggantikan posisinya sebagai CEO dari Cognito Inc. Impian yang selama ini ia impikan akhirnya menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Regan memberikan sebuah pidato dan sekaligus menunjukkan berbagai perubahan yang akan ia lakukan kepada Cognito Inc. untuk menjadi lebih baik. Intinya, ia berusaha untuk membuat semua kegiatan Cognito Inc. dapat dipertimbangkan berdasarkan nilai moral. Tapi tiba-tiba muncul sebuah peringatan bahwa terdapat seorang penyusup yang berhasil masuk dalam sana. Dan penyusup ini mencuri sebuah file yang berisikan semua konspirasi yang telah dibuat oleh Cognito Inc. Apabila file itu bocor ke publik, maka Cognito Inc. akan hancur. JR menunjuk Regan untuk bertanggung jawab dalam mencari penyusup ini. Kalau ia gagal, maka mereka semua akan dikirim ke penjara bayangan X, sebuah penjara yang bahkan keberadaannya sendiri tidak diketahui di mana. Sementara JR mengikuti upacara pemilihan di mana beberapa orang yang berkuasa dipilih untuk melewati berbagai rintangan untuk bisa menjadi anggota The Shadow Council. Beberapa orang yang bisa kita lihat di sini adalah seorang paus, Mark Zuckerberg, salah satu ras reptoid, orang kaya dari Dubai, dan rival dari JR yaitu Oprah. Di sini kita bisa tahu bahwa Illuminati dan Cognito Inc. merupakan dua organisasi yang berbeda. Cognito Inc. dipimpin oleh JR, sementara Illuminati dipimpin oleh Oprah.
Singkatnya adalah upacara ini, Oprah berhasil disingkirkan dan JR terpilih menjadi anggota Shadow Council yang baru. Sementara itu di Cognito Inc., Regan dan rekan-rekannya berusaha untuk mencari siapa imposter di balik mereka semua. Ya intinya di momen ini mereka saling menyalahkan satu sama lain. Yes, it's among us situation. Merasa putus asa, Regan menggunakan cairan kejujuran untuk melihat apakah rekan kerjanya ada yang berbohong. Tentu hal ini bertentangan dengan nilai moral yang telah ia sampaikan di pidato sebelumnya, tapi karena tidak ada pilihan lain, Regan tetap melakukannya. Situasi menjadi semakin kacau di mana Mike membongkar semua rahasia rekan kerjanya. Mulai dari Gigi dan Andre yang pernah melakukan esek-esek di pesta Natal, Brett yang merasa kalau ibunya Regan sangat seksi, Glenn yang pernah mimpi basah karena pernah membayangkan semua rekan kerjanya, hingga terbongkar bahwa Andre bukanlah seorang dokter asli. Intinya situasi ini udah mulai kacau parah, dan tiba-tiba ayahnya Regan muncul dari atas ventilasi. Kedatangannya ini membuat semua rekan kerjanya Regan mencurigainya. Meski dia sudah mengatakan kalau kedatangannya adalah untuk mengucapkan selamat kepada anaknya, namun Brett tetap memaksa bahwa ayahnya Regan merupakan pelaku dari semua ini. Regan berusaha melindungi ayahnya, dan Ren akhirnya membawa mereka berdua pergi ke sebuah ruangan rahasia, yaitu sebuah tempat di mana Ren memasang CCTV di seluruh gedung Cognito Inc. Ketika mereka semua sudah masuk ke dalam ruangan tersebut, terungkap bahwa dalang dari semua ini adalah Bear-O. It's okay, Regan. Do you need a hug? Kenapa ia melakukan semua ini? Well, itu dikarenakan Bear-O merasa bahwa selama bekerja di Cognito Inc., Regan terlihat tidak pernah bahagia. Ia mengalami banyak sekali tekanan mulai dari lingkungan kerja hingga rekan kerjanya sendiri. Maka dari itu, Bear-O berencana untuk menghancurkan Cognito Inc. agar Regan bisa terlepas dari penjara ini. Sebuah plot twist yang sangat bagus. Regan berusaha menghentikan Bear-O, namun ia memerlukan sebuah kata sandi yang kini ia sudah lupa. Dikarenakan file rahasia yang sebelumnya dicuri oleh Bear-O telah hancur karena Glenn, Bear-O kini berencana untuk membunuh semua orang yang telah membuat Regan menderita. Untuk mencari kata sandi itu, Regan bersama dengan ayahnya memasuki ingatan Regan, sementara rekan kerjanya yang lain selain Brett berusaha mengalihkan perhatian Bear-O. Mereka pun sampai di kantor pribadi milik Regan, di mana terdapat Justin Timberlake bersama dengan mantan grupnya telah diculik oleh Bear-O. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah rekaman yang sebelumnya telah dibuat oleh Regan. Rekaman tersebut berisikan sebuah pesan kepada rekan kerjanya betapa ia sangat peduli dan menyukai mereka. Setelah mendengar itu, mereka menjadi semangat untuk membantu Regan. Di sisi lain, Regan mulai merasa ada yang janggal dengan ingatannya. Sementara itu, Brett secara tidak sengaja masuk ke dalam ingatan Regan ketika Regan pada saat itu tidak memiliki pasangan untuk datang ke pesta dansa. Brett yang merasa kasihan dengannya akhirnya menemui Regan untuk pergi ke acara tersebut. Meski sudah datang dengan pasangan, Regan tetap diejek oleh teman sekolahnya. Meskipun begitu, sebenarnya Regan tetap akan datang ke acara tersebut karena ia ingin membuat seluruh pesta itu menjadi seperti film Carrie. Di momen ini, akhirnya Brett mengetahui kata sandi untuk menghentikan Bear-O. Sementara itu, Regan merasa kalau ayahnya telah menyembunyikan sesuatu. Dan pada akhirnya, Regan menemukan bahwa sebenarnya ia memiliki seorang teman di masa lalu yang bernama Oren. Dan alasan ia tidak mengingat semua ini adalah karena ayahnya telah menghapus ingatan Regan mengenai Oren. Dan ia melakukan semua ini karena baginya Regan bisa dijadikan alat jaminan apabila ia disingkirkan dari Cognito Inc. Dan ia akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu ingin menjadi penguasa dunia. Sementara itu, rekan kerjanya Regan bekerja sama dengan Robotus untuk mengalahkan Bear-O. Let them fight. Meski sudah mendapatkan upgrade, tapi nyatanya Bear-O masih lebih unggul ketimbang Robotus. Tabung yang menjaga Regan berhasil dihancurkan dan ketika Bear-O akan membunuh rekan kerjanya Regan, Brett memberitahu kata sandi Bear-O yaitu Oren. Kini Bear-O berhasil dilumpuhkan dan Regan meminta ayahnya untuk tidak pernah menginjakan kakinya di Cognito Inc. Keesokan harinya, semua karyawan mencoba untuk membersihkan kekacauan kemarin. Karena jasanya yang telah melawan Bear-O, kini Robotus dipindahkan ke kantor atas dan menjadi salah satu karyawan. Ketika Regan ingin pergi ke kantor miliknya, Shadow Council muncul untuk memberitahu bahwa terdapat perubahan rencana. Karena kekacauan kemarin, mereka merasa kalau Regan tidak cocok untuk menjadi CEO. Sementara itu, JR terbukti bersalah karena ia melakukan berbagai korupsi selama ini. Ia pun dikirim ke penjara Shadow X dan jabatan CEO saat ini dipimpin oleh pemilik saham terbesar dari Cognito Inc. You can't mean... Hey there, Jelly Bean. Oh, you motherfucker!